Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih yang telah dibuktikan ketika Kristus mati bagi kami di kayu salib, sementara kami masih hidup dalam dosa. Bahkan kami tidak mengerti apa yang kami perbuat di dalam kegelapan, tetapi Kristus telah membayar dan menggantikan tempat kami. Sebelum kami ada, sebelum dunia dijadikan, Tuhan memanggil, memilih, menetapkan kami semua. Terima kasih banyak Bapa buat panggilan dan pilihan-Mu, buat hati yang percaya dan meresponi panggilan-Mu. Dan kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami selama kami hidup dalam pengembaraan kami di bumi yang singkat ini. Supaya pada akhirnya kami menetap bersama dengan Tuhan sejak hari ini, bahkan sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Berkati semua saudara kami, anak-anak-Mu di segala tempat, di Batu Raja, di kota-kota yang lain, dimanapun mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan, satu dengan yang lain, di Jawa, di Sumatera, dimanapun Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu. Pagi hari ini biarlah Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita hari raya Pentakosta itu juga memenuhi kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati juga perangkat yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, supaya semuanya ada di dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita dimanapun kita berada. Baik yang di rumah masing-masing, di Batu Raja, ada yang di Lampung, ada yang di Bekasi, ada yang di Solo, ada yang di kota-kota yang lain, bahkan juga yang ada di gereja di sini, ya, dengan formasi yang berjarak, kami juga di sini berbakti untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini adalah hari yang di dalam kalender gereja adalah hari raya yang besar. Hari raya yang memang selalu jatuh hari Minggu, hari yang ke-50 sejak hari kebangkitan Kristus. Mari kita melihat sejarah mulai dari perjanjian lama, karena kita mengakui dan percaya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga meskipun banyak yang sudah digenapi di dalam Kristus, tetapi akar kekristenan juga ada di dalam perjanjian lama. Sehingga bijaksanalah untuk kita juga melihat hari raya Pentakosta yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua tidak muncul begitu saja. Tetapi itu sebuah rangkaian tradisi yang dipelihara orang-orang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi sejak mereka keluar dari perhambaan di negeri Mesir. Ini sebuah sejarah yang panjang. Jadi kalau hari ini kita memperingati meskipun dalam situasi pandemi, ini juga memelihara tradisi iman. Sebab tradisi iman itu perlu dipelihara, dipegang, dan diwariskan. Sepanjang tradisi iman itu membuat orang-orang di sepanjang zaman sesudah generasi kita, seperti kita juga mewarisi dari generasi sebelum kita, maka iman kita terpelihara kepada Tuhan. Sesungguhnya hari raya Pentakosta adalah satu dari 3 hari raya besar, ya, 3 kelompok ini. Jadi ini sebuah festival musim semi. Di dalam kehidupan bangsa Israel ada 2 perayaan besar, di musim semi dan di musim gugur. 4 dari 7 hari raya besar itu ada di musim semi. Jadi ini diawali dengan hari raya Paskah atau Pesak. Ini hari raya suci yang pertama bagi bangsa Yahudi. Ingatlah, ini menjadi awal bulan dari segala bulan. Jadi keluarnya mereka dari Mesir dihitung sebagai awal dari keluarnya mereka dari perhambaan dosa. Ini kemudian terkait dengan 3 hari raya yang lain. Sesudah mereka keluar dari Mesir, sementara mereka keluar dari Mesir setelah penyembelihan domba Paskah, mereka harus dalam suasana
merayakan dengan tidak ada sedikit pun ragi di kemah di rumah mereka. Mereka makan sayur pahit, mereka makan roti yang tidak ada ragi, jadi artinya keras. Mereka harus mengkonsumsi itu. Pasti punya makna hari raya roti tidak beragi ini. Dan kemudian sesudah beberapa waktu mereka juga akan menikmati buah sulung, sebuah tanda akan adanya panen raya yang besar. Dan kemudian tiba pada hari raya yang ke-7 minggu, hari raya ke-50 sesudah peristiwa ini, dan ini juga yang disebut Pentakosta, hari raya yang ke-50. Keempat hari raya ini dalam kalender Masehi jatuh pada sekitar bulan Maret sampai April dan juga Mei, bahkan kadang Juni. Tapi mereka tetap di dalam kalender mereka. Jadi bisa berganti, kadang jatuh pada bulan Mei, seperti sekarang hari raya Pentakosta sampai kepada bulan Mei akhir, 31 Mei, besok 1 Juni. Tapi hari raya Paskah, kematian Kristus itu terjadi di bulan Maret yang lalu. Rasanya sudah sangat lama kita tidak berjumpa secara fisik ya. Lebih dari 50 hari kalau begitu. Karena tiba sampai hari Pentakosta. Ibadah di gereja terakhir, meskipun tidak semua sudah menghadirinya, adalah hari sekitar mungkin 1 minggu sebelum hari Jumat Agung. Gitu ya. Saya lupa, tetapi pertengahan Maret kita sudah online. Puji Tuhan, kemudian di dalam Keluaran, di dalam Ulangan maksudnya, pasal yang ke-16, ayat 16 sampai 17, ada sebuah perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani di sepanjang zaman. Saya mengutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Jadi agak mudah mengingatnya, Ulangan 16 ayat yang ke-16. Semua orang laki-laki Israel harus datang menyembah Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya 3 kali dalam setahun. Kapan? Yaitu pada hari raya Paskah, pada hari raya panen, dan pesta pondok daun. Saya tandain merah pesta pondok daun karena ini secara musim, ini ada pada musim gugur. Tapi hari raya Paskah dan hari raya panen itu ada di musim semi. Nah, ini 3 hari raya utama. Dari 3 hari raya utama ini nanti kita melihat ternyata sebelum dan sesudahnya juga ada hari raya yang lain yang disebutkan. Jadi 3 kali setahun dimanapun mereka akan datang ke tempat yang ditetapkan Tuhan. Dalam peristiwa Kisah Rasul kita membaca mereka datang ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Di perantauan mereka di seluruh dunia ketika mereka mengalami pembuangan, mereka punya rumah-rumah ibadat, sinagog. Itulah yang ditelusuri oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Di tiap kota perantauan orang-orang Yahudi selalu mereka jumpai rumah-rumah doa. Jadi Bait Allah hanya ada di Yerusalem, tempat yang ditetapkan Allah, tetapi di perantauan mereka punya sinagog. Ini juga pola yang kita bisa teladani, bahwa di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana belum memungkinkan orang membangun tempat kebaktian yang besar, seperti Bait Allah yang ada satu di Yerusalem, tetapi di negeri pembuangan mereka tetap dapat berbakti mencari Tuhan. Jadi gedung bukanlah penghalang. Gedung dan sarana ibadah yang lengkap bukanlah penghalang untuk umat Allah di sepanjang zaman untuk berbakti kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita, di rumah-rumah, kita pun masih bisa berbakti kepada Tuhan. Yang terus setia melakukannya, katakan amin. Yang belum setia melakukannya, membangun mezbah, secara pribadi maupun bersama dalam keluarga seisi rumahnya, dia harus mulai mengaktifkan dirinya. Karena inilah kesempatan yang baik untuk melatih diri. Setelah pandemi ini lewat, Allah ingin kita muncul sebagai orang-orang yang terlatih, membangun, memiliki persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan, dan membawa seisi keluarga kita memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya inilah maksud yang terbaik di balik semua peristiwa yang berat
yang sedang kita hadapi ini. Jadi ayat 17 berkata, setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rejeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Jadi 3 kali setahun mereka harus datang ke tempat yang ditetapkan Tuhan untuk berbakti, mempersembahkan syukur mereka, hidup mereka, dan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Sebagai sebuah penghormatan, sebagai sebuah pengakuan bahwa semua berkat datangnya dari Tuhan. Hidup mereka milik Tuhan, dan semua yang mereka punya dan kelola datangnya dari Tuhan. Mengakui Tuhanlah pemberi kepercayaan dalam hidup, Tuhanlah pemberi kehidupan, akan membuat kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu sebuah ketetapan. Nah, kemudian dari 3 hari raya besar yang mereka harus datang ini, kalau kita membaca dari Ibamat 23 ayat 4-5, kita dapati di situ hari raya Paskah, penyembelihan domba Paskah, dan kemudian hari raya roti tidak beragi. Mereka melakukannya dengan pemahaman yang mereka tahu. Anak domba disembelih, darahnya diperciki, disapu di ambang pintu, maka loloslah mereka dari kematian, penghukuman malaikat maut yang berjalan di seluruh negeri Mesir. Selama pintu rumah itu dibasuh, ditandai dengan darah anak domba, entahkah mereka orang Yahudi asli maupun mereka bangsa-bangsa yang lain yang juga meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Ibrani ini, maka mereka pun mengalami kelepasan, keluputan dari malaikat maut. Sehingga waktu Israel keluar dari negeri Mesir, yang keluar bukan saja orang Ibrani, yang keluar bukan saja orang Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Mereka yang telah melihat perbuatan Allah yang besar ketika Allah menghukum 10 tula dijatuhkan ke tanah Mesir, mereka mengagumi, menghormati, dan takut akan Allah. Sehingga apa yang dilakukan bangsa Israel, mereka lakukan. Dan Alkitab mencatat bangsa-bangsa yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka menorehkan darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka. Dan waktu mereka keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, orang-orang ini pun ikut keluar. Di kemudian hari Alkitab berkata, inilah orang-orang yang gampang mempengaruhi dan bikin onar di dalam perjalanan. Ini seperti lalang di antara gandum. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka? Tuhan punya maksud. Jadi kalau Anda berkata, tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Ibrani, orang Israel yang keluar. Benar, karena waktu itu juga bangsa-bangsa yang lain melihat kedahsyatan keagungan Tuhan ikut keluar. Mereka taunya mau lolos saja dari penghukuman yang dijatuhkan Allah kepada penguasa Mesir. Tapi bagi kita, Paskah itu punya makna. Bukan anak domba yang darahnya kita sapukan lagi di pintu rumah kita. Tetapi Yesus adalah anak domba Allah yang sudah disembelih. Dan darahnya menguduskan, mengampuni hidup kita. Amin. Biarlah hidup kita orang percaya ditandai dengan darah anak domba Allah. Tanda penebusan yang menjadikan kita adalah milik Allah. Dalam dunia, semua orang biasa memberikan tanda. Bisa dalam bentuk personal identifikasi number, bisa dalam sebuah bentuk yang lain. Orang berkata, ini barang saya. Mana buktinya? Ini. Ya. Orang punya hewan milik biasanya ditandai dengan simbol atau huruf-huruf tertentu. Sehingga meskipun bercampur di banyak dalam penggembalaan sapi di tempat-tempat yang terbuka, di Sumba, di negara Nusa Tenggara Timur, orang berkata ini punya kami, ini ada tandanya. Ya, Allah punya tanda bahwa saya dan saudara adalah miliknya, yaitu tanda penebusan, pemercikan darah Yesus. Tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu sebuah tanda bahwa hidupmu telah dimiliki oleh Allah. Amin. Sehingga hidup di bumi sampai dalam kekekalan, berjalanlah
sebagai seorang yang telah ditebus dan dimiliki oleh Tuhan. Hari raya roti tidak beragi bagi kita adalah kehidupan bebas dari dosa. 1 Korintus 5 ayat 8, 15 ayat 8, supaya kita membuang ragi yang lama. Ragi yang lama bicara tentang pesta pora, hawa nafsu, dan semua hal yang merusak. Tapi tanggalkan itu, biarlah kita berpesta dengan kehidupan yang baru karena anak domba Allah telah disembelih. Belajar untuk hidup tanpa dosa, sehari demi sehari, maka kita akan terlatih untuk hidup dalam kebenaran, sebab kita telah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Hari raya yang kedua adalah Hak Safot. Bacanya Hak Safot, Imamat pasal 23. Ini hari raya buah sulung. Jadi ketika buah sulung pasti kemudian juga ada hari raya penuaian. Itulah hari yang ke-50, pesta, hari raya. Gambar yang pertama tadi saya tunjukkan, Safot itu orang-orang panen raya, mengucap syukur karena panenan yang besar. Tapi makna rohaninya bagi kita, buah sulung itu adalah kebangkitan Kristus. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati dengan mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Tidak ada manusia yang bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, maut, dan iblis. Tapi Yesus telah melakukannya. Sehingga 1 Korintus berkata pasal 15, Yesus adalah buah sulung yang pertama bangkit. Dan kalau ada buah sulung pasti ada panenan berikutnya. Siapa? Orang-orang percaya di dalam Kristus. Maka Pentakosta atau hari ke-50 itu bicara tentang hari penuaian. Dalam perjanjian baru, ketika Kisah Rasul pasal yang kedua mereka merayakan Pentakosta menurut hukum yang ada di dalam kitab Ulangan maupun Imamat, Tuhan bekerja menggunakan peristiwa itu. Jadi Tuhan bergerak menurut kalender yang telah Dia tetapkan. Waktu Dia sampaikan kepada Musa hukum-hukum ini, dilakukan oleh Israel sebagai sebuah tradisi yang mereka pelihara. Di saat-saat seperti itu Tuhan bekerja pada momen-momennya. Jadi Allah adalah Allah yang teratur. Allah yang telah mengagendakan semuanya. Allah yang telah merencanakannya. Dia bukan Allah yang bertindak situasional. Jadi kita harus percaya semua yang dirancang Allah adalah baik adanya. Kalau kita melakukannya seperti orang Israel, tidak tahu makna rohaninya apa. Tapi mereka tetap melakukannya dengan setia. Orang perjanjian baru, gereja Tuhan tahu makna rohaninya. Bahwa Pentakosta itu bukan sekedar sebuah panen raya dari gandum, anggur, dan semua hasil panen kebun mereka. Tetapi sesungguhnya itu panen raya jiwa-jiwa. Katakan panen raya jiwa-jiwa, saudara. Itulah panen raya yang menyukakan hati Tuhan. Dan itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Tatkala 120 murid berdoa, Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Para murid dipimpin oleh Petrus dengan berani berkhotbah. Dan hari itu ada 3.000 orang yang bertobat. Memberi diri seketika untuk dibaptis. Pada hari yang sama, tidak menunda. Dan kemudian kita membaca dalam pekan doa pra Pentakosta kemarin. Sepanjang Kisah Rasul pertama sampai pasal yang ke-7. Pasal yang ke-6. Kita membaca di situ. Dari 3.000 menjadi 5.000 dan beribu-ribu orang percaya, termasuk imam-imam. Itulah masa penuaian dalam kerajaan Allah. Itulah awal. Ingat hari raya penuaian yang sudah terjadi di Yerusalem, di loteng Yerusalem itu. Masih berlaku sampai hari ini. Hari raya Pentakosta, hari raya penuaian jiwa yang akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Masih terus terjadi. Kita masih sedang hidup dalam suasana penggenapan kebenaran Pentakosta, penuaian jiwa besar-besaran. Nah, kemudian sampai pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga tadi, yang pertama itu Pentakosta, kemudian Paskah dan kemudian Pentakosta, dan kemudian yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Sukot itu kemah. Jadi mereka diingatkan, mereka dulu pengembara.
Sehingga mereka mengadakan sebuah upacara pesta di musim gugur, dan di dalamnya dimulai dengan sebuah tiupan nafiri. Ya, nafiri dibunyikan. Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Ini hari raya di kelompok ketiga, tetapi ini hari raya yang ke-5 dari 7 hari raya itu. Nafiri, trompet. Nanti baru saya cerita tentang makna rohaninya. Kemudian ada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Dan yang terakhir hari raya Pondok Daun. Mereka merayakannya, tetapi mereka tidak tahu makna rohaninya. Tetapi gereja orang percaya mengerti dalam kalender Allah yang akan datang. Inilah yang kita alami. Hari raya Nafiri, trompet itu. Banyak orang pergi ke Israel membeli tanduk kerbau dan kemudian meneriakkannya, membunyikannya, ya. Tapi satu hari, sangkakala Allah yang terakhir berbunyi, maka Tuhan turun dari sorga untuk menyatakan kerajaannya di bumi. Inilah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kali yang pertama waktu dia datang di Bethlehem dalam rupa manusia, dalam keadaan bayi. Tapi kali yang kedua dia datang dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja. Kedatangannya kali yang kedua terbagi 2 bagian. Yang pertama kedatangannya tidak diketahui. 1 Tesalonika pasal yang keempat berkata, tiba-tiba orang percaya terangkat. Orang-orang mati dibangkitkan. Itu sesuatu yang senyap. Tidak diketahui. Orang berkata itu rapture. Ada pertemuan di udara. Ada satu lagu yang lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Satu hari peristiwa itu akan terjadi. Mari kita mempersiapkan diri. Hidup dalam kebenaran, kemurnian. Supaya kalau hari itu tiba, dia tidak seperti pencuri yang datang di malam gelap, di mana Anda tidak mempersiapkan diri. Nafiri yang berbunyi bicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini sebuah peristiwa yang penggenapannya belum terjadi. Tetapi semakin hari semakin dekat. Mari mempersiapkan diri. Masih banyak waktu. Masih ada waktu untuk menyongsong hari yang mulia itu. Jangan seorang pun menjadi seperti seorang di antara 5 anak darah yang Tuhan katakan bodoh, moros. Mereka ikut, tetapi waktu mempelai itu datang tengah malam, mereka gelagapan karena pelita mereka padam. Mereka tidak punya cukup persediaan minyak. Tapi jadilah seperti 5 anak darah yang bijak. Pelitanya menyala karena masih ada persediaan. Hari-hari ini membangun hubunganmu dengan Tuhan. Seperti mengisi persediaan minyakmu. Mengasihi, melayani dan melakukan kehendaknya adalah sebuah kehidupan rutin yang kita tetap pelihara. Meskipun kita tidak berbakti berjumpa satu dengan yang lain. Saya perhatikan ada orang yang memang kurang membangun hubungan dengan Tuhan. Menggunakan kesempatan ini untuk malas berdoa. Ya. Rasanya memang seperti anak libur panjang. Nggak mau pegang buku. Nggak mau membuka tas sekolahnya. Nggak mau mengerjakan PR-nya. Tetapi kita bukan sedang libur panjang. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk membangun hidup rohani yang makin kokoh. Karena satu hari ujian ini selesai, harusnya kita muncul seperti emas murni. Sementara kita sibuk mencari nafkah. Jangan lupa kesibukan yang lain. Kesibukan untuk mencari Tuhan. Kita perlu bekerja untuk mencari nafkah. Tapi jangan geser hubunganmu dengan Tuhan. Jangan tiadakan prioritas itu. Sebab Tuhan
tetap yang terutama dalam hidup kita. Satu hari kalau nafiri Allah terakhir berbunyi dan kita tidak tahu kapan itu, biarlah Allah dapati kita seperti seorang hamba yang bersiap menantikan Tuhannya datang. Maka kita akan bisa menikmati penebusan total yang menjadikan kita milik Allah. Efesus pasal 1 ayat 14 berkata, kita memiliki jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Tuhan mengubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Ini khotbah-khotbah sejak Paskah kemarin. Bapak Ibu bisa menyimaknya lagi. Tuhan menggantikan, mengubah tubuh kita yang serupa dengan tubuhnya, tubuh kemuliaan. Apa yang dijanjikan Allah menjadikan kita milik dan anak kerajaan digenapi pada saat ini. Sehingga kita berkata yang terbaik masih akan datang. Amin. Yang terbaik dari Allah masih akan datang. Sebab itu jangan kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Semakin giat mengasihi dan melakukan kehendak Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam keseharian adalah sebuah pengabdian yang menunjukkan kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita tahu Pondok Daun bicara tentang hari kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Tentu saya tidak punya cukup waktu mengulas hal-hal yang bersifat akan datang ini. Tetapi persiapkan diri, sebab kita akan memasuki juga. Kalau kita memasuki hari nafiri Allah, kita juga akan mengalami penebusan total. Dan berarti kita juga akan memasuki hari di mana Allah, Kristus, Raja Damai memerintah 1000 tahun lamanya di bumi. Baru kemudian langit baru dan bumi yang baru. Sebuah kebenaran yang bagi banyak orang adalah misteri. Sebagian orang lagi tidak mempercayainya, tetapi Tuhan telah menyingkapkan bagi gerejanya, bagi orang percaya. Membaca, merenungkan dan berpegang pada kitab suci membuat kita mengerti. Meskipun kita belum hidup pada zaman itu, tetapi apa yang Allah janjikan akan terjadi. Amin. Nah, mari saya lanjutkan. Karena belum selesai. Ya. Kalau amin pasti rasanya sudah selesai. Tapi ini amin untuk apa yang disebut janji Tuhan yang pasti terjadi. Hari Eksodus dari Mesir sampai peristiwa loteng Yerusalem itu ada hubungannya. Safot adalah sebuah peristiwa ketika mereka merayakan hari ketika Taurat diberikan. Jadi ada hubungannya. Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebagai bangsa yang diperhamba kemudian dimerdekakan. Sampai pada waktu di Gunung Sinai Tuhan memberikan Tauratnya. Itu 50 hari. Talmud Babilonia dari beberapa catatan kuno memberikan penjelasan seperti itu. 50 hari. Meskipun kita tidak membaca itu di dalam Alkitab. Tapi kalau kita merunut peristiwa-peristiwa dan mencatat, itu benar. Jadi hari Pentakosta yang pertama, Safot itu, hak Safot itu adalah hari ketika hukum Taurat diberikan kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Jadi keluarnya mereka dari Mesir sampai peristiwa di Gunung Sinai, mereka mendapatkan Taurat itu 50 hari. Jadi perjalanannya sukar. Mereka melewati Laut Merah, mereka melewati padang gurun dan mereka kaget ketika air di Mara pahit. Mereka marah, ya kan? Kemudian Tuhan memberikan penghiburan, air itu berubah jadi manis karena ada sepotong kayu yang dilemparkan. Kemudian ada Elim dengan beberapa pohon kurma yang memberikan kelegaan buat mereka sampai hari ketika mereka ada di kaki Gunung Sinai. Itu 50 hari. Jadi Safot persis pada saat Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tapi Kisah Rasul pasal kedua itu juga Safot. Hari yang sama mereka rayakan sebuah ibadah ucapan syukur. Tetapi saat itu 120 murid berdoa di loteng Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan. Perayaan hari ke-50 itu
dimulai dengan makna rohaninya bagi gereja. Itulah hari lahirnya gereja. Hari ini. Jadi kasih salam nanti. Selamat hari jadi gereja Tuhan. Hari Pentakosta. Israel merayakan hari bukan saja panen besar, tetapi juga mengucap syukur karena hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tapi bagi kita, ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja dilahirkan. Haleluya. Ketika hari Pentakosta tiba, nah, mungkin kita tidak perlu membacanya, atau kita baca secara cepat, supaya kita tidak kehilangan maknanya. Kisah Rasul pasal kedua kita membaca Alkitab kita. Saya harap Bapak Ibu juga membuka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, ayat pertama, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua dan seterusnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka datang untuk merayakan Safot sesuai dengan perintah di dalam Ulangan maupun dalam Imamat. Tapi hari ketika mereka datang merayakan perayaan 3 kali setahun itu, Tuhan berbuat yang lebih dari mereka harapkan. Ketika turun bunyi sangkakala, turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, kemudian mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata dalam bahasa sendiri, bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta maupun Arab. Kita mendengar, apa saudara? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi apa yang diceritakan, apa yang diteriakkan, apa yang dipercakapkan 120 murid itu adalah perbuatan-perbuatan besar Allah. Kalau Anda berkata sesuatu kepada seseorang, biarlah Anda berkata tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidupmu. Jangan selalu bicara tentang dirimu, tetapi bicarakan tentang Tuhan, kasih-Nya dan perbuatannya. Itu sebuah kesaksian yang baik. Nah, mari kita lihat beberapa hal. Karena ini bicara tentang pewujudannya. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dia katakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu Roh Kudus memenuhi para murid, mereka bersaksi di Yerusalem. Aniaya datang, mereka pergi ke tempat-tempat yang lain. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Menjadikan para murid sebagai saksi Kristus yang setia sampai mati. Dan mereka menang dalam iman, meskipun mereka mati secara fisik. Mereka tidak menukarkan keselamatan kekal itu dengan nyawa mereka. Militansi dari para saksi di zaman gereja awal, mari kita teladani. Bersikap kokoh memegang perkara surgawi yang kekal, lebih dari apapun juga. Tanpa urapan Roh Kudus, kesaksian kita tidak berarti. Itulah yang diperagakan oleh para rasul. Yang kedua, Roh Kudus yang tercurah memberikan kepada kita kuasa untuk hidup kudus. Hari-hari ini dosa merasuk begitu hebat, begitu dalam. Kalau Anda mencoba apply dalam Gmail atau mungkin yang lain,
Ditanya nama, umur, jenis kelamin, sekarang ada 3. Saya kemarin coba lihat buat email, pria, wanita, atau khusus yang ketiga. Tanpa malu. Dunia sekarang mengadopsi, dunia sekarang bertoleransi. Jenis yang ketiga, jenis khusus. Saya percaya kita semua jenis pertama dan kedua. Amin. Jangan melakukan apa yang Allah tidak rancang dari awal. Kalau ada penyimpangan, maka orang tua bertanggung jawab mendidik dari sejak dini. Kalau ada orang pengen punya anak laki, tetapi yang lahir anak perempuan, jangan kasih dia senapan. Jangan jadikan dia anak koboi, karena nanti dia jadi seorang yang berbeda. Kalau ada seorang bapak, ibu punya anak laki-laki, tapi kepengennya perempuan, jangan dandanin dia dengan lipstik. Jangan lakukan dia dengan hal-hal yang membuat dia kemudian melambai-lambai. Karena orang seperti ini akan dengan mudah diseret oleh zamannya. Allah hanya menciptakan pria dan wanita. Kita mengasihi mereka. Tetapi Tuhan ingin kita tetap berpegang teguh. Hidup dalam kekudusan. Karena orang khusus ini adalah penyimpangan perilaku yang perlu pertolongan Tuhan. Tapi banyak juga orang yang jenis kedua, jenis ke-1, 1 dan 2, tapi juga hidupnya tidak kudus. Mari kita menjaga kekudusan kita. Karena Roh Kudus, unsur utama namanya adalah roh yang menguduskan. Karenanya namanya Roh Kudus, dia menguduskan hidup kita. Supaya kita seperti pengantin yang satu hari siap dan layak bagi mempelai anak domba Allah. Dia ingin mendapati gerejanya hidup tak bercacat celah. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh Kudus memberikan kekuatan yang sangat kita butuhkan untuk dapat hidup kudus di hari-hari ini. Daging kita lemah, tapi Roh Kudus memampukan kita. Amin. Waktu kita masuk dalam pencobaan, diizinkan Tuhan digoda dan dicobai, bersandar, berseru kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup energik. Waktu mereka berdoa, tiba-tiba bunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Angin itu memberikan energi yang besar. Ya, ada kapal yang hanya digerakkan oleh angin. Itulah kapal layar. Meskipun sekarang mungkin sudah kuno, tapi pinisi yang dibuat oleh orang-orang Bugis dipamerkan sampai puluhan tahun. Tidak ada mesin di sana kalau nggak salah. Hanya mengandalkan angin. Mungkin mesin ada hanya untuk situasi darurat. Tapi mereka pergi mengunjungi kota-kota di dunia untuk menunjukkan nenek moyang kita adalah pelaut yang hebat. Jadi Anda harus bangga. Setidaknya kita punya sejarah. Nenek moyang kita orang Bari. Kincir angin, itu energi besar yang terbarukan. Tidak bayar, tidak ada tagihan, listrik dan sebagainya. Ada kekuatan yang besar dari angin. Kemudian lidah-lidah api, itu bicara tentang sebuah kekuatan yang luar biasa. Hidup energik. Api yang bertebaran seperti lidah-lidah itu menguduskan bibir lidah para murid untuk menjadi saksi, karena bersaksi menggunakan mulut. Tetapi api juga bicara tentang sebuah kekuatan yang memberikan energi yang sangat besar. Pada segala jenis mesin pembakaran yang menghasilkan energi besar, itu ada ledakan-ledakannya. Apapun bahan bakarnya. Roh Kudus di dalam kita adalah seperti dinamos, dinamit yang memberikan kekuatan untuk hidup kudus, untuk hidup energik. Kita bisa membangkitkan imunitas tubuh. Kita bisa menguatkan hati seperti kita membangkitkan imunitas tubuh dengan tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, minum vitamin. Maka Anda juga perlu menguatkan rohmu. Sebab kalau tidak,
virus dosa akan membelenggu, menghancurkan, menggerogoti imunitas rohanimu. Roh Kudus sumber kekuatan kita. Firman Allah adalah makanan rohani bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami sekalian. Hari Raya Pentakosta yang terjadi, baik di loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Hari Raya Pentakosta yang dirayakan oleh kaum bangsa Israel sepanjang ribuan tahun sejak dari hukum Taurat diberikan di kaki Gunung Sinai. Menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang berkesinambungan. Bahwa Engkau Allah yang bekerja tidak pernah henti-hentinya. Allah yang bekerja menurut rencana kekalmu. Ajar kami untuk melihat semua rancangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menuntun kami dari hari ke hari, dari peristiwa ke peristiwa yang berbeda. Sungguh pun kami tidak memahami apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tetapi yang kami tahu, Allah sedang mempersiapkan kami, supaya apabila nafiri Allah yang terakhir itu berbunyi, kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya ketika pertemuan di udara itu terjadi, kami ada di dalam pertemuan itu ya Tuhan. Ketika Engkau membangun dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, kami juga menjadi bagian di dalamnya. Tetapi sebelum itu terjadi, hari ini, besok, selama kami masih hidup, kami mau menjadi saksi dengan hidup yang bersandar berharap kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami semua, satu persatu, anak-anak, orang muda, sampai orang dewasa, bahkan yang lanjut usia, supaya hidup kami menjadi saksi bagi Kristus, melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kami, bagi keluarga, bagi kawan, bagi kenalan, bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, jadikan kami terang yang bercahaya dalam kegelapan. Pakai bibir lidah kami untuk menuntun orang-orang datang kepada Tuhan. Berkati setiap pria dan wanita, berkati semua jemaat Tuhan yang pagi hari ini ada di dalam ibadah ini, maupun mereka yang tidak sempat, apapun persoalannya, kendalanya, biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami persembahkan syukur kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami juga akan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur kami. Biarlah semuanya kami persembahkan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Engkau dipermuliakan oleh umat Israel di masa lampau, hari ini dan seterusnya, biarlah hidup kami juga mempermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus yang tercurah di loteng Yerusalem. Sampai hari ini Roh Kudus menjadi jaminan, menjadi tanda kepemilikan Allah, bahwa kami adalah milik Tuhan sekarang sampai selamanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus yang berlimpah-limpah, menyertai kita, menguatkan kita, menyanggupkan kita untuk hidup sebagai murid, sebagai saksi Kristus sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib
akan bersaat teduh. Amin. Saya berharap Bapak Ibu tidak segera tinggalkan tempatnya, bisa menyapa satu dengan yang lain. Selamat Hari Raya Pentakosta, hari lahirnya gereja. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya undang Bu Evi juga di sini ya. Mungkin ada yang lain mau ke sini? Ya. Ya. Baik lagi. Ya, mungkin ada yang lain mau? Kita memberikan salam, ya? Ya, semua nggak apa-apa? Ya. Ya. Di sini mulai dari Pak Sega sekeluarga ya. Shalom, selamat hari Pentakosta Pak Sega. Terus di situ juga ada Ibu Lani, Chris, Feni, Alex, Kartini, kemudian Ibu Mbak. Kemudian Ibu Rosyanti, kemudian di bawahnya lagi Pak Eka, Nikun, Wawan ya. Kemudian Pak Robert, Ibu Robert ya. Nah, ya sekeluarga ya, Fani. Ya, Bapak Robert, Ibu Robert. Kemudian Pak Budi di situ, ada Ayub, kemudian Lestari, Koasun, ya sendirian di situ ya. Ya, Melan nggak kelihatan di situ. Kemudian Pak Hendy dan Ibu Mary, Pak Aritonang di situ juga ada Risma, Uci, kursi Stefanus kosong, sudah turun kali ya. Itu ada koleket dengan Mariana ya, kemudian Rosa, Tarisi Hite. Bapak Ibu bisa lihat? Ya, nggak apa-apa. Kemudian di situ ada Handoko Asyong, Reva Yanti, Pak Alberto Yamin. Seminggu nggak kelihatan nih Pak mana nih. Ya, ada Bu Linda, Atet, Yanti, kemudian Pak Sukses, Nora, Pak Ferdi, Bu Nita, ya, Rika dan Fides, kemudian keluarga Pak Utagalung. Apa kabar Pak Utagalung? Bu Utagalung ya. Bawahnya lagi ada Cenve, Dewi, kemudian keluarga Bu Ana. Nah ini banyak nih. Siapa nih ya? Pak Gunawan, kemudian keluarga Opung. Sudah sehat Opung ya? Opung Doli dan Opung Gultom ya. Kemudian Pak Peter, Bu Rahel, semua di situ ya. Yehuda, kemarin Yehuda ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pak Marudut, Ibu Nita, Selo, Bang Sihite, apa kabar? Kemudian di sini ada Ibu Hana, Yuli. Oh, Mbak Ika gabung di situ ya. Oke. Nah, ini siapa yang kecilnya? Pandi. Oke. Ya. Cik Suci di situ ya. Oh, situ siapa? Mas Utris. Ya, sudah sehat, Mas? Nah, ada AC di situ ya. Tuhan berkati. Oh, Yakub dewean. Kemudian siapa lagi? Oh. Ya, Bang Herbert dengan Lime ya. Kemudian Pak Swanto. Tri, Mbak Putri ya. Tony, Ria, Andoko, Feby, Mbah, Asi dan siapa lagi? Brian. Nah, Cik Mary apa kabar? Lama nggak besuo. Ya. Kemudian siapa? Oh, Ferdi dan Lucy. Acung sendirian. Ya, puji Tuhan. Pak Robert sekarang nampil dia. Ya, Priscilla, kemudian Limoy, Cik Limoy bareng ya, Cik Limoy bareng ya. Siapa lagi? Heri Nenggolan. Herdi Nenggolan atau Heri itu? Heri Nenggolan ya. Yosua,
Herdian bukan? Ayo, Herdian apa kabar? Gimana Herdian kabarnya? Gondrong rambutnya gondrong. Hah? Oke. Ya. Koatien di situ ya. Sama Ci. Ya. Edi Salamoru nggak buka? Edi? Aceh, kemudian ada Rizky. Joni nggak kelihatan nih. Sinyalnya payahkah di situ? Ya. Habis? Habis ya? Ya. Ya, tadi ada yang keluar kayaknya tadi 51 lebih. Itu saja, selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Semangat, tetap semangat ya. Haleluya. Oke. Tuhan berkati.